Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iqbal Al-Farizi Humaydi. Saya dari Universitas UIN Sunan Gunung Jati, jurusan Ilmu Komunikasi Hubungan Masyarakat. Ya, di sini saya akan memberitahukan tentang bahayanya merokok dan mungkin ada pembahasan tip and tricks untuk teman-teman lebih mencegah dan meminimalisir perokok berat. Oke. Kita untuk pembahasan pertama bicara tentang masalah rokok. Mungkin tak heran teman-teman kalau bicara tentang rokok. Rokok adalah salah satu barang yang dibakar dan dihisap yang pada akhirnya asapnya itu dikeluarkan kembali untuk menikmati ketenangan, kata orang-orang merokok. Bahkan ketika asap dihisap itu sirkulasi darah ke otak itu agak melancar. Ya, mungkin banyak persepsi dari pandangan ini semua dan kita tidak menutup persepsi itu semua. Oke. Solo aing. War air war. War. Ya udah nggak jadi. Non dia bungkus baru aja. Bawakan lagi nanti gitu. Bungkus baru. Haji. Kurang banget. Emang ini kan? Bukan yang ini. Yang 16. Ini 12. 16 mah agak panjang, terus bungkusnya yang kayak gini dalamnya 2. Anjing. Pik, rokok pik. Rokok. Ntar lu batuk. Lu mau ngebahas tentang rokok. Tadinya mah gini pik kertas. Oke teman-teman, di tangan saya sudah terdapat sebuah puntung rokok yang baru saja teman saya hisap, dan di sini kita bisa lihat bahwasanya rokok itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, mungkin kalau rokok kretek itu menjadi 2 ya. Yang pertama itu ada namanya kertas atau kalau bisa disebut itu papir. Nah, yang kedua itu tembakaunya. Sedangkan kalau rokok filter itu ada 3 bagian. Ada papirnya, yang kedua ada busanya, dan yang ketiga ada bakaunya yang pastinya. Oke, di dalam rokok ini banyak kandungan-kandungan yang bisa dibilang dalam penelitian ilmiahnya itu ada bahaya dalam kandungan rokok. Yang pertama yaitu ada tar, nikotin, dan lebih spesifiknya bicara tentang tar dan nikotin mungkin sering terdengar di telinga teman-teman semua. Nikotin itu adalah zat atau kandungan yang menyebabkan kecanduan dan terus-menerus memakai rokok tersebut. Seperti halnya ketika kita merokok, setelah habis rokok menjadi puntung sampai, biasanya kalau orang merokok itu sampai sini ya, sampai ada garis pembatasnya. Nah, ketika sudah sampai garis pembatas dan rokok itu dimatikan, maka ada pengulangan kembali. Ada rasa ingin untuk membakar rokok membakar rokok kembali gitu. Kayak halnya ketika rokok sudah habis dan ada jeda, maka orang itu terasa gelisah untuk ingin menikmati rokok kembali. Nah, itu yang disebut namanya nikotin, itu rasa kecanduan. Ada lagi yang namanya tar. Tar itu asap yang ditimbulkan oleh rokok ketika dibakar, dan itu menimbulkan penyakit di daerah jantung yang pada akhirnya menyebabkan batuk. Kayak halnya ketika orang sedang merokok, itu ada jeda ketika dia sedang menikmati asap rokok. Nah, di situ ada zat tarnya gitu. Dia menghisap rokok itu ketika rokok sudah menyampai jantung,
itu pompaan darahnya itu yang menyebabkan batuk tersebut. Nah, itu yang disebut dengan tak. Oke, gimana sih cara untuk menghilangkan rokok kecanduan itu? Begini caranya. Bukan mengupas kacamata ya, tapi yang pertama itu hindari teman-teman yang merokok berat. Bukan lebih menghindari ya, lebih ada sekat ketika teman-teman sedang mau kumpul dan lingkungannya itu adalah perokok berat, lebih baik menghindari karena untuk menjaga kesehatan pribadi kita. Oke, itu yang pertama, menghindari lingkungan yang merokok berat, lingkungan yang merokok atau lingkungan yang penduduknya dan sekitarnya itu banyak perokok. Yang kedua itu ada membiasakan diri untuk terus berpikiran positif gitu. Saya bisa untuk tidak merokok selama sebulan dan selama setahun ke depan, dan pada akhirnya itu menjadi algoritma kita dan menjadi habit dan kebiasaan kita, dan kita terbebas dari asap rokok dan terbebas dari kemiskinan yang menguras membeli rokok. Nah, itu caranya. Ataupun yang ketiga itu mungkin agak sedikit lucu ya, teman-teman ketika memang sudah kecanduan untuk merokok, itu alangkah baiknya ketika keluar, untuk anak muda keluar pada ketongkrongan, hindari untuk membawa duit yang berlebihan karena itu menimbulkan untuk membeli rokok yang terus menerus. Ketika duit sudah habis, maka rokok tidak bisa dibeli. Oke, cukup sekian dari saya, Muhammad Iqbal Al-Farizi. Jangan lupa segitu saja. Mungkin teman-teman bisa lebih mencari dan lebih berpenasaran untuk terus mengulik bagaimana bahaya rokok tersebut. Jangan lupa di-subscribe dan di-like, dan terus hidup sehat untuk masa depan cerah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.